pantai kecil lah, pantai dibuat di rumah, maksudnya cuma 1 kilo 2 kilo asin gitu. Dimulainya pertama itu waktu itu di asal mulanya dari apa tuh, kesukaan anak-anak jajan gorengan. Anak saya kebetulan yang kedua suka jajan gorengan, jadi saya terinspirasi untuk membuat suatu makanan yang disukai anak tapi juga bergizi buat anak gitu. Kan waktu itu kebanyakan yang namanya gorengan itu hanya gorengan aja, tidak ada sayurnya, tidak ada dagingnya, kurang bergizi lah buat anak-anak, juga dikonsumsi anak-anak. Sebetulnya dalamnya sama, sayuran, wortel, kentang, buncis, bawang-bawang. Kalau proteinnya daging ayam, sosis, bakso, terus sama makaroni kalau buat itunya. Ya, tadinya mau kita pisah-pisah, tapi kalau dipisah-pisah orang kan pendapat kalau orang itu nggak boleh kalau cuman mau ayam aja, sosis aja, bakso aja gitu. Jadi aku campur semuanya, jadi semua bahan ada di sana. Setiap orang yang beli nggak usah nanya mau bakso, mau sosis, soalnya di dalamnya udah semua ada sayurnya, ada ini gitu. Awal mulanya nggak pedas, cuman banyak permintaan. Kan dari dulu yang kita ini anak sekolahan yang sukanya pedas gitu. Jadi mereka minta, maaf katanya kenapa nggak pakai pedas? Cobalah pakai pedas, kita pakai pedas. Terus ada yang beli lagi, dia bilang gini, maaf kurang pedas, katanya kurang pedas. Oh, aku pikir berarti tingkat kepedasannya mesti di level gitu, level 1, level 2, level 3. Nah itu awal mula dari tingkat kepedasan dari tirai itu gitu, anak-anak yang minta gitu. Awalnya itu dikarenakan orang kampung suka panggil ante itu kebetulan waktu itu saya orang paling muda di lingkungan rumah yang punya rumah. Kebanyakan kan udah pada punya anak gitu, saya baru nikah waktu itu, jadi anak-anaknya itu panggilnya ante gitu, panggilnya ante anak-anaknya. Sampai sekarang anaknya dia panggilnya ante juga gitu, jadi udah nama panggilan di kampung lah kalau ini. Alhamdulillah sudah terdaftar, sudah punya hak kita, ya udah ini alhamdulillah udah, jadi kita tidak was-was loh kalau dalam dunia dagang, tidak was-was mau dibajak orang itu kalau sudah punya hak itu. Kebetulan kalau di daerah kabupaten sebetulnya udah lama ya, daerah lingkungan kabupaten sebetulnya udah lama, udah 3-4 tahun kalau di daerah kabupaten. Kalau di kota kebetulan baru maju tahun ini lah. Kebetulan tempat kuda ini peralatan roda-roda kebetulan alhamdulillah udah siap. Terus orang juga, malah sekarang kan udah ada jalan 2 dari di STT sama Cijagra. Rencananya kita mau buka lagi di Setiabudi sama di Balong Gede sama di Cimahi, tapi belum terrealisasi lah. Udah ada 25 orang. 25 orang, iya. Itu tersebar di produksi saja atau terikut dengan yang penjualan, penjualan. Iya, penjualan. Untuk yang produksi dibutuhkan berapa orang Pak itu yang hanya produksi saja? Yang produksi itu kira-kira 15 orang. 15 orang yang produksi itu termasuk orang yang mempersiapkan bahan buat besok. Jadi yang mempersiapkan bahan buat besok itu udah termasuk karyawan harian. Sudah ada itu sekarang
ditambah 2 kemarin itu baru 19 lah. Oh, baru 19. 19 cabang ya, 19 cabang. Itu 19 cabang itu belum termasuk orang yang ngambil perorangan. Oh, Yang ngambil perorangan buat cadang sekolah, buat cadang. cuma yang resmi baru Yang ada. resmi ya, iya ya. Kita jadi tadinya ini aja, kita dari tadinya nggak tahu masalah teknologi komputer pemasaran secara online. Alhamdulillah udah masuk PPKN, akhirnya tahu caranya masukin ke Google Map, tahu caranya kita memasarkan lewat WA, lewat Facebook gitu. Jadi ada ininya lah, ada manfaat lebih lah, kalau ini manfaat lebih. Syarat buat pemerintah itu lebih kooperatif lah terhadap pengusaha-pengusaha kecil yang sebetulnya dia membutuhkan dukungan, bukan hanya moral tapi juga dukungan gitu. Sebetulnya banyak pengusaha yang bisa maju kalau hanya pemerintahannya itu lebih tahu menempatkan pengocoran dana atau pemanfaatan saran atau itu kepada orang-orang yang betul gitu, nggak Tepat sasaran. ya tepat sasaran gitu, nggak kalau yang sudah maju dikasih dana sedangkan yang masih di bawah membutuhkan dana dibiarkan gitu. Sebetulnya itu lebih membutuhkan gitu daripada orang-orang yang sudah sukses gitu. Cita Cireng Arte tahun 2018 ingin mempromosikan produk cireng jajanan Sunda itu lebih ke luar daerah. Insya Allah lebih ke luar daerah, kalau bisa ke luar negeri gitu, bisa mengirim sesuatu khas jajanan dari daerah yang mungkin orang yang di luar sana, yang di luar negeri sana itu rindu gitu, makanan cireng yang dulunya dia jajanan anak kecil bisa go internasional sampai ke luar negeri gitu.